Terima kasih Anda masih bergabung bersama iNews Jabar dan kita lanjutkan perbincangan kita ke Pak Dudi ya. Pak Dudi, ini terkait dengan tuntutan mereka, keluhan mereka tadi Anda katakan juga sebenarnya sudah ditampung begitu ya. Lalu kelanjutannya seperti apa nih? Ya, baik. Sebetulnya sudah saya sampaikan tadi bahwa dari hari Senin ya hingga sekarang sebetulnya kita sudah sering ketemu nih dengan teman-teman pengusaha yang akan melakukan unjuk rasa begitulah ya. Dan sebetulnya aspirasi, masukan itu sudah kita tampung dan sudah kita kirimkan sebetulnya melalui Dinas Perhubungan Provinsi ke Kementerian Perhubungan karena memang kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Nah, masalah mereka ingin tetap besok menggelar demo, ya kita kembalikan lagi ke mereka begitu lah ya. Tapi respon yang Anda dapatkan begitu ya dari Kemenhub begitu, ini kan artinya bukan aksi pertama begitu. Sejauh ini gimana tanggapannya? Ya sebetulnya aksi demo angkutan kota ini kan tidak hanya di Bandung saja ya. Ya, betul. Di seluruh kota-kota di Indonesia juga banyak begitu ya. Nah, ini juga jadi concern lah bagi Kementerian Perhubungan. Makanya Kementerian Perhubungan itu sedang merevisi Permen Hub nomor 32 tahun 2016 Jadi ini. kita harus menunggu revisi tersebut ya, mudah-mudahan ada kebijakan lebih bisa menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore. Pak Asep. Halo. Ya, silakan Pak Asep. Iya, selamat sore Bapak-Bapak. Saya Asep Supriyatna, Pak. Betul. Saya ini kebenaran driver taksi online ini, Pak. Ya. Baik. Ya, saya sangat tertarik dengan ucapan Pak Sony tadi, Pak. Sebenarnya saya dulu trayek angkot Cadas Cibiru, Pak. Namun saya sudah sekitar 3 bulan ikut salah satu taksi online, Pak. Ya. Nah, sebetulnya Pak Sony tadi salah, Pak. Saya hanya ingin meluruskan. Waktu pertama itu saya di training, Pak. Saya itu kebenaran ada asuransi, Pak. Baik itu buat mobil ataupun buat pelanggan, buat customer. Asalkan asuransinya itu tidak diakibatkan oleh ugal-ugalan di jalan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Nah, itu di sana ada proses klaimnya juga, Pak. Ada proses untuk klaim penumpang, driver, ataupun mobil gitu. Jadi Pak Sony ini jangan asal-asalan gitu loh, Pak. Kami sebagai driver tidak serta-merta ikut taksi online hanya untuk apa saja, gitu, tapi untuk keluarga juga. Gitu. Jadi mohon ini Pak untuk Dinas Perhubungan diberikan pengertian Pak bahwa memang kami melakukan ini juga untuk keluarga Pak ya, dan juga dengan prosedur yang baik gitu Pak. Ada asuransi dan sebagainya. Seperti itu mungkin Pak. Jadi Pak Sony kalau baca mohon diteliti lagi Pak. Sumbernya dari mana dan itunya dari mana. Mungkin segitu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini koreksi begitulah ya Pak Sony ya. Tidak apa-apa begitu ya. Artinya sudah ada perkembangan dan justru artinya ya ini juga sebuah kebaikan kan. Artinya taksi gimana? Jadi gini, silakan. Sebenarnya ya ini kesalahan persepsi masyarakat. Ya. Jadi asuransi memang untuk mobil dan driver. Ya. Tapi untuk penumpang itu klaim asuransinya seperti apa? Ya, apakah ada perusahaan asuransi mau mengklaim seorang yang tidak jelas namanya, yang mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan? Apakah ada perusahaan asuransi yang seperti itu? Misalnya sudah tahu di sini dilarang menyeberang, terus ada orang menyeberang di situ, ketabrak, terus dia mengklaim asuransi. Saya ketabrak, kata perusahaan asuransi, kamu nyeberang di mana? Di tempat dilarang menyeberang. Ya salah sendiri. Nggak akan dapat. Nah, penumpang yang mengambil taksi ilegal online itu udah jelas salah, karena nggak ada aturannya kan taksi ilegal online. Begitu dia mendapatkan kecelakaan, mungkin si drivernya dapat asuransi dari perusahaan online-nya, tapi si penumpangnya nggak bisa mengklaim. Karena apa? Sudah salah dari awal. Kan perusahaan asuransi kan sudah ada klausalnya kan, tidak akan memberikan ganti asuransi terhadap pelanggaran kan. Seperti itu. Gitu. Baik, clear. Jadi ini ya. Ya, jadi ini agak kesalahan pahaman ya. Pak Asep ini kesalahpahaman. Jadi untuk penumpang ya, untuk driver tidak ada. dapat asuransi. Karena yang namanya asuransi penumpang hanya jasa raja, tidak ada yang lain. Saya nggak tahu kalau perusahaan lain berani memberikan itu ya. Menurut saya ya agak aneh juga gitu. Ya. Baik, kalau begitu saya ke Pak Dudi. Pak Dudi, ini terkait dengan terobosan begitulah ya. Selain angklung tadi, apa nih terobosan yang bisa ibaratnya menumbuhkan begitu atau meningkatkan minat masyarakat untuk bisa menggunakan angkot? Ya, kita sedang menggagas dengan teman-teman di pengusaha itu untuk ke arah hampir sama dengan taksi online gitulah ya. Artinya angkot online itu begitu.
Jadi teman-teman pengusaha itu kita coba dorong bagaimana bisa memanfaatkan aplikasi untuk menarik penumpang begitulah ya. Jadi hampir sama nih, jadi apple to apple begitulah ya. Nah karena pengusaha penyedia jasa aplikasi itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha angkutan umum ini. Nah jadi harus kompetisinya hampir sama nih kalau ketika dia pakai online juga, si angkot juga pakai online. Nah saya yakin kalau misalnya teman-teman pengusaha ini sudah bisa masuk ke dunia dunia online ini, mungkin akan lebih banyak karena armada mereka kan lebih banyak dibandingkan angkutan-angkutan online begitulah ya. Nah jarak-jarak pendek bisa mereka ambil begitu. Nah dengan kata lain dari sisi demand sudah hampir dapat nih. Kemudian juga tadi dari sisi supply-nya kita mencoba untuk meningkatkan fasilitas. Salah satu diantaranya adalah angklung, di mana di dalam angklung ini supirnya juga tidak ngetem sembarang tempat. Artinya dia point to point gitulah ya. Dia hanya ngetem di situ, tidak lama, berapa menit. Kalau memang sudah waktunya jalan-jalan dia begitulah ya. Kemudian juga di dalam angklung itu juga disiapkan fasilitas-fasilitas yang nyaman gitu ya, seperti TV dan lain-lain. Nah, juga dengan misalkan dengan ada bisa teman-teman angkutan ini juga berkolaborasi dengan advertisement gitu. Jadi iklan begitulah kan. Di angkot-angkot ini juga bisa dikerjasamakan begitulah ya. Apakah dengan penempatannya di mana dan lain-lain yang bisa memberikan pemasukan juga begitu teman-teman angkot untuk mungkin mensubsidi supir-supir. Jadi mungkin supir juga tidak penggajian supir itu tidak lagi berdasarkan setoran tapi sudah digaji sebulan begitulah ya. Gaji tetap. Jadi gaji mereka tetap. tidak ada ketar-ketir ketakutan. Betul. Jadi gitu tidak ada ketakutan lagi. Aduh saya bisa setor nggak sekarang gitu lah ya. Nah mungkin hal-hal ini yang mendorong perilaku supir menjadi menyimpang begitulah ya. Dia kejar setoran, kemudian dengan mengindahkan semua aturan, nah seperti itu. Mungkin ketika dari sisi gaji tetap gitulah ya, dia sudah aman toh. Misalnya saya ngangkut satu orang, saya ngangkut full gitulah, saya kan tetap dapat gaji. Jadi memberikan kenyamanan juga bagi supir. Nah tinggal bagaimana kita dengan teman-teman perusahaan angkutan ini bisa sinergi lah ke arah situ lah. Dan alhamdulillah sebetulnya dengan pengusaha angkutan kita sudah satu visi lah. Tinggal bagaimana visi ini kita tetap konsisten untuk dijalankan ke depan. Nah, untuk program tadi sedikit singgung gaji tetap tersebut ini sudah jadi rencana yang akan segera direalisasikan gitu? Ya, dari pembicaraan dengan teman-teman di pengusaha sebetulnya untuk angklung ini nanti si supirnya udah digaji seperti itu. Itu bagaimana sistemnya, mereka mendaftar pengajuan atau bagaimana? Nanti mungkin kalau itu kan intern mereka lah ya, intern dari pengusaha, tapi yang jelas kita berharap si pengemudinya ini juga katakanlah ada etikanya begitulah ya. Kemudian juga dia berpakaian yang sopan, kemudian berpenampilan juga yang menarik, penuh dengan sapa, senyum dan lain-lain lah, sehingga orang naik angkot itu dengan senang hati begitulah ya, dengan tampilan yang keren gitulah ya, sehingga orang tertarik lagi untuk menggunakan angkutan begitu, seperti itu. Oke, kalau dari Pak Sony, imbauan Anda mungkin lah terkait dengan aksi teman-teman besok nih para supir angkot, apa yang ingin disampaikan? Ya, himbauan saya jangan demo lah ya, kasihan ya. Saya setuju ya, kalau memangnya angkot ini kan sebenarnya kita punya, kalau kita ngelihat dari potensi demand angkot itu, ada kelompok yang orang memang nggak mungkin pindah ke angkot. Ya, orang rumahnya jauh ya kan, nggak ada fasilitasnya, dia tetap pasti akan pakai mobil atau pakai motor. Tapi ada kelompok yang dia kadang-kadang naik angkot, kadang-kadang dia naik motor, kadang-kadang diantar oleh orang tuanya, seperti itu. Ini disebut dengan potensi orang yang punya pilihan. Ya, dan ini ternyata di Bandung cukup tinggi. Ya, contohnya adalah pelajar, ya, mahasiswa, ibu-ibu. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya kadang-kadang dia mau naik angkot, kadang-kadang tidak. Nah, yang ini sebenarnya harus dipelihara. Jadi kalau supir-supir angkot, kalau misalnya ada ibu-ibu yang naik, jangan dimarahin. Kalau bayarnya sedikit, jangan dimarahin, jangan diambek gitu. Anak-anak pelajar gitu bayarnya karena pakai uang yang lecek, jangan dimarahin. Karena ini potensi, ya kan? Coba kalau ini ada dipelihara, ya, dengan fasilitasnya diperbaiki dan segala macam, ya, mereka nanti akan terus bertahan naik angkot.
Silakan mereka punya motor, punya mobil, tetapi akan tetap menggunakan angkot. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Ada pasar yang sebenarnya kita pelihara. Nah demo besok sebenarnya merusak pasar juga gitu, merusak pasar mereka juga gitu. Jadi saran saya janganlah. Ya. Karena sebenarnya aspirasi mereka juga sudah ditampung. Ya, seperti itu. Disampaikan ke Kemenhub begitu ya. Terakhir dari Pak Dudi singkat saja ini untuk meyakinkan begitu teman-teman para supir angkot nih. Oke. Untuk teman-teman para pengusaha supir angkot, yang jelas masukan aspirasi sebetulnya sudah kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan begitulah ya. Dan kita berharap bahwa di esok hari itu tetap beroperasi begitulah ya. Karena bagaimanapun pelayanan masyarakat itu nomor 1 begitulah ya. Karena sebetulnya pasar mereka di situ begitu. Itu khususnya untuk teman-teman pengemudi angkot. Kepada para masyarakat pengguna jasa transportasi mungkin bisa saya sampaikan bahwa yang pertama untuk antisipasi mogok beroperasi besok begitulah ya, kita harapkan untuk institusi kalau memang terjadi ya mogok operasionalnya angkot ini, kepada institusi baik itu kantor, sekolah ataupun perusahaan-perusahaan ya seyogianya bisa katakanlah memanfaatkan angkutan jemputan mereka gitu ya, angkutan karyawan dan lain-lain untuk meminimalisir penumpang-penumpang yang ada di jalanan yang terjadi karena mogok angkot tersebut. Kemudian kedua untuk kawan-kawan ataupun masyarakat yang jarak aktivitasnya dekat itu bisa mempergunakan jalan kaki begitulah ya. Angkutan paling murah dan sehat begitulah ya untuk menggerakkan badan sesuai dengan kampanye kita gitulah ya. Nyatakan cinta dengan berjalan kaki gitulah ya. Ataupun bisa dengan bersepeda begitulah ya. Untuk jalur-jalur yang dianggap bisa untuk bersepeda begitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan bis bantuan. Nanti kita sudah menyiapkan di tempat-tempat khususnya di tempat gerbang masuk ke Kota Bandung begitulah ya, baik dari utara, selatan, timur dan barat untuk membantu teman-teman masyarakat beraktivitas ke pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Bandung. Baik, itu bisa dipergunakan, dimanfaatkan begitu ya untuk para masyarakat. Terima kasih Pak Dudi, terima kasih Pak Sony sudah bergabung bersama iNews Jabar sore hari ini. Ya mudah-mudahan kita harapan bersama besok ya silahkanlah mungkin demo-demo tapi jangan ada rusuh dan juga tadi jangan sampai mogok massal juga ya. Jangan mogok semuanya juga. Baik, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.